Kaisar Pedang. Bab 41-50. Bab 41 Penjelajahan Malam di Puncak Baiyun. Dalam sekejap mata, 5 hari berlalu. Lin Bai meminum ramuan yang ditinggalkan Ji Bei dan lukanya sembuh dalam waktu 5 hari. Dan Su Rui belum kembali sejak pertempuran hari itu. Dalam 5 hari terakhir, banyak raja baru muncul di antara murid baru Sekte Lingjian. Kini, hampir semua tetua yang merekrut murid dari berbagai kota telah kembali. Jumlah murid baru telah mencapai 900. Di antara 900 orang ini, ada 9 raja baru yang diakui oleh semua murid baru. Salah satu pendatang baru adalah Lin Bai. Namun, para pejuang ini juga mengetahui bahwa gelar raja pendatang baru saat ini hanya bersifat sementara. Tempat pertama dalam uji coba 2 hari kemudian adalah raja pendatang baru yang sebenarnya. Larut malam, Qi Shaolong dan Tidan keduanya tertidur lebih dulu. Lin Bai diam-diam meninggalkan halaman dan berjalan cepat melewati halaman pendatang baru dan murid. Segera, Lin Bai keluar dari halaman pendatang baru dan sampai di pegunungan tandus. Puncak Baiyun. Berdiri di kaki gunung, Lin Bai memandangi puncak gunung besar di depannya. Ada beberapa bangunan mirip istana dengan lampu menyala di dalamnya. Paman ketiga memintaku untuk memuja Ling Tianzi, tapi aku belum pernah bertemu orang ini. Aku akan menemuinya hari ini dan melihat betapa baiknya dia. Lin Bai menyeringai dan diam-diam berlari ke puncak Baiyun. Lin Bai tidak berjalan di jalan batu, tetapi berlari ke puncak gunung dari jalan terpencil di hutan. Tuan, seseorang akan datang. Apakah Anda ingin saya mengantarnya turun gunung? Saat Lin Bai diam-diam mendaki gunung, seorang pria berwajah feminim, lebih cantik dari wanita, masuk ke dalam istana. Di istana ini, seorang pria parubaya dengan selendang kulit panjang dan alis tebal sedang duduk di bawah cahaya, memandangi buku di tangannya dengan senang hati. Tidak, biarkan dia bermain sendiri, kata pria parubaya itu dengan santai. Di puncak gunung terdapat beberapa istana besar. Lin Bai memasuki salah satunya dan menemukan bahwa itu penuh dengan buku. Ini sebenarnya adalah istana buku. Lin Bai dengan penasaran berjalan ke rak buku dan mengambil sebuah buku. 100 bunga dan tumbuhan berbeda. Buku ini mencatat banyak bunga dan tumbuhan spiritual yang aneh dan aneh di benua kuno. Setelah menontonnya beberapa saat, meski Lin Bai terpesona, Lin Bai tidak terobsesi. Setelah itu, Lin Bai mengambil buku lain. Kronik Geografis Benua Kuno. Buku ini menceritakan tentang peta benua kuno. Lin Baizi melihatnya dengan cermat. Tuan, dia sedang membaca di perpustakaan, kata pria feminin ini. Sepertinya dia adalah murid pendekar pedang. Tunjukkan padanya, niat pedang guntur Jue. Pria parubaya itu melihat buku di tangannya dan berkata dengan santai. Ya, pria feminin itu menjawab, berbalik dan berjalan keluar istana. Di ruang belajar, Lin Bai dengan cermat membaca peta benua Mangu dan terkejut, ternyata benua Mangu terbagi menjadi 5 benua, dan setiap negara bagian dibagi menjadi 9.000 domain. Dan posisi saya saat ini adalah itu milik wilayah 10.000 kerajaan di Dongzhou. Dan kerajaan Shenwu hanyalah sebuah negara kecil di tepi timur wilayah 10.000 kerajaan. Dunia ini terlalu besar, terlalu megah. Saya harus keluar kerajaan Shenwu. Lihatlah dunia luar, Lin Bai berkata dengan antusias. Ketika Lin Bai meletakkan kronik geografis benua kuno, dia tiba-tiba melihat sebuah gulungan berjudul, Maksud Pedang Guntur Jue, di rak buku. Apa ini? Lin Bai mengambil gulungan itu dengan rasa ingin tahu dan membukanya dengan santai. Gulungan itu terbuka sejenak, dan tiba-tiba pedang petir ditusukkan keluar dari gulungan itu, mengenai langsung wajah Lin Bai. Tidak bagus. Kekuatan mengerikan dalam pedang petir ini membuat rambut Lin Bai berdiri dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Seolah-olah pedang ini telah memotong jiwanya pada saat itu juga. Bentak. Lin Bai ketakutan, tangannya terpeleset dan gulungan itu jatuh ke tanah dengan suara yang tajam. Lin Bai sangat ketakutan sehingga dia duduk di tanah, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Apakah itu ilusi? Lalu mengapa aku merasa pedang ini begitu nyata? Lin Bai perlahan mengambil gulungan itu lagi dan melihatnya dengan saksama. Dalam lukisan tersebut, terlihat seorang pria dengan punggung menghadap ke arahnya, memegang pedang tajam, berdiri di antara ribuan guntur. Tiba-tiba, ketika Lin Bai memandang pria di lukisan itu dengan penuh perhatian, guntur di gambar ini tampak menjadi hidup. Mereka semua menari di atas gulungan itu, bergegas keluar, dan langsung menuju Lin Bai. Bentak. Melihat guntur keluar, kekuatan penghancur membuat jiwa Lin Bai bergetar. Begitu tangannya terlepas, gulungan itu jatuh lagi ke tanah. Lin Bai buru-buru berlari keluar ruang belajar. Dia berlari menuruni puncak Baiyun tanpa menoleh ke belakang. Setelah Lin Bai pergi, seorang pria parubaya membawa seorang pria feminin ke ruang buku.
Pria feminin itu tersenyum dan berkata, lumayan, sebenarnya saya bertahan selama 3 tarikan napas. Memang lumayan. Pria parubaya itu juga tersenyum. Tapi semangat seni bela diri terlalu buruk. Ini level kuning kelas 2, jadi tidak ada gunanya. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setelah mendengar ini, pria feminin berkata, Guru, saya pikir Anda ingin menerima dia sebagai murid Anda sebelum membiarkan dia pergi ke puncak Baiyun. Karena Anda tidak menyukai semangat bela dirinya, mengapa Anda membiarkannya pergi? Kamu bukankah? Menurutmu puncak Baiyun kita sepi karena sudah lama tidak ada orang di sini? Kata pria parubaya itu sambil tersenyum. Jika dia datang lagi di masa depan, kamu tidak perlu khawatir. Biarkan saja dia bermain. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan kembali ke istananya. Kembali ke halaman pendatang baru. Lin Bai berkeringat deras, duduk di tempat tidur seolah-olah dia terbangun dari mimpi buruk. Sampai saat ini, Lin Bai tidak bisa melupakan pedang petir yang keluar saat dia membuka gulungan itu tadi. Ribuan guntur pada gulungan itu, dan punggung megah berdiri di antara guntur. Lukisan macam apa ini? Lin Bai tersentak dan berkata dengan ngeri. Sepanjang malam, Lin Bai memikirkan lukisan itu di benaknya. Setelah hening semalaman, Lin Bai tersiksa oleh lukisan itu sepanjang malam. Keesokan harinya, Qi Shaolong dan Tidan pergi bermain bersama. Saat senja, keduanya kembali dan membawa kabar. Misalnya, Rookie King ke-10 telah muncul di Akademi Rookie. Beberapa orang mengatakan bahwa Lin Bai harus dibunuh selama persidangan. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka harus mengalahkan semua raja pendatang baru di persidangan. Bagaimanapun, Akademi Pendatang Baru saat ini adalah lautan api, dan semua murid pendatang baru ingin menonjol. Dan mata mereka terfokus pada persidangan yang tinggal 2 hari lagi. Makan malam. Lin Bai sedang tidur di tempat tidur, memikirkan lukisan itu sepanjang waktu. Tidak, aku harus pergi melihatnya. Lin Bai bangkit dari tempat tidur dan langsung menuju ke puncak Baiyun. Tuan, dia ada di sini lagi, pria feminin itu melaporkan. Pria parubaya ini adalah penguasa puncak Baiyun, penguasa yang Lin Yue ingin Lin Bai sembah, Kaisar Ling. Kemana dia pergi? Ling Tianzi bertanya. Saya pergi ke ruang belajar tanpa menoleh ke belakang, kata pria feminin sambil tersenyum. Pria feminin ini adalah salah satu murid Ling Tianzi, bernama Li Sanxing. Bab 42 Maksud Pedang Tingkat Pertama. Datanglah ke aula buku. Lin Bai langsung pergi ke rak buku dari kemarin dan menemukan niat Lei Juejian. Saya ingin melihat betapa jahatnya itu. Lin Bai langsung membuka pedang Lei Jue. Pedang Dewa Petir meluncur lebih dulu. Kali ini, Lin Bai tidak mengelak dan membiarkan pedang ilahi cahaya guntur menyerbu langsung ke tubuhnya. Kemudian, gulungan itu terbuka, memperlihatkan seorang pria berdiri di tengah guntur. Lin Bai melihat gambar ini. Dalam waktu singkat, ribuan petir seperti naga yang merangkak keluar dari neraka, menelan Lin Bai. Kekuatan yang menakutkan membuat Lin Bai kewalahan. Menyaksikan ribuan guntur keluar. Seluruh tubuh Lin Bai gemetar, tetapi dia berkata dengan tegas, apakah kamu di sini untuk membunuhku, atau kamu di sini untuk memujaku? Apakah kamu di sini untuk membunuhku, atau kamu di sini untuk memujaku? Setelah Lin Bai berkata ini, dia melompat keluar dengan tatapan garang. Guntur sedikit bergetar, dan semuanya menyusut ke dalam gulungan. Sikat. Saat Lei Lei pergi, pemandangan di depan Lin Bai berubah. Saat ini, dia tidak lagi berada di ruang belajar Bai Yunfeng. Tepatnya, niatnya bukan lagi di istana buku. Di depan kami adalah dunia gelap yang tertutup awan gelap. Dan Lin Bai berdiri di tengah-tengah dunia ini, dengan ribuan guntur menyambar di sekelilingnya. Dan dia seperti raja dunia ini, disembah oleh ribuan guru. Dia sebenarnya memahaminya. Li Sanxing berkata dengan terkejut. Setelah mendengar ini, Ling Tianzi meletakkan buku di tangannya dengan penuh minat dan berkata sambil tersenyum, ini menarik. Ini adalah orang pertama yang saya lihat selama bertahun-tahun yang sangat berbakat dalam bidangnya. Ilmu pedang, keturunan. Tuan, dia pasti tidak mengerti maksud pedang itu. Li Sanxing berkata dengan heran. Mungkin tidak. Ling Tianzi menggelengkan kepalanya dan melanjutkan membaca. Niat pedang adalah kemauan seni bela diri. Kehendak seni bela diri yang dipahami oleh seorang pendekar pedang disebut niat pedang. Kehendak seni bela diri yang dipahami oleh seorang pendekar pedang disebut niat pedang. Kehendak seni bela diri yang dipahami oleh seorang petinju disebut niat pedang. Niat tinju. Kehendak seni bela diri juga dibagi menjadi beberapa tingkatan, dibagi menjadi 9 tingkat. Setelah Anda memahami niat pedang, itu bisa disebut budidaya pedang. Pengembangan kemauan seni bela diri sangat luar biasa sulit, dan membutuhkan kesatria untuk memahami dunia dan berbagai situasi kehidupan. Untuk menerobos
Ini jauh lebih sulit daripada budidaya seni bela diri. Tetapi pejuang dengan kemauan seni bela diri, di alam yang sama, pada dasarnya tidak terkalahkan jika mereka menunjukkan kemauan seni bela diri. Lin Bai berdiri di ruang abu-abu, menatap Lei Sensin. Guntur ada di matanya. Matanya berbinar, seolah-olah dunia ada di matanya. Saya mengerti. Ternyata semua ketakutan datangnya dari hati. Ketika Lin Bai pertama kali tiba di sini pada malam pertama dan mengetahui niat Lei Juejian, Lin Bai takut pada pedang guntur dan ribuan guntur. Tetapi ketika Lin Bai tiba hari ini, dia tidak takut sama sekali. Guntur mengalahkan dia. Ketakutan. Dia mengalahkan guntur. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa mengalahkanku, kecuali diriku sendiri. Aku tak terkalahkan. Lin Bai meliriknya, dan ribuan guntur di depannya meledak ketakutan. Dari tubuh Lin Bai, kekuatan pedang yang mengerikan terpancar, menekannya, menghancurkan langit. Bas! Kata-kata Lin Bai, aku tak terkalahkan, segera menyebabkan ruang gelap di depannya hancur. Wow! Pemandangan berubah, dan Lin Bai melihat ruang belajar lagi. Dan gulungan di tangannya berubah menjadi meskipun gulungan itu berubah menjadi abu. Mata Lin Bai masih berkedip dengan kilat. Lin Bai perlahan mengangkat tangannya. Kronik geografis benua kuno, di rak buku meledak berkeping-keping, dan potongan kertas itu mengembun menjadi pedang di tangan Lin Bai. Lin Bai menebas. Pergi. Menghancurkan pilar tidak jauh dari sana yang mengharuskan 3 orang untuk berpelukan. Kekuatan macam apa ini? Itu bisa digunakan tanpa menggunakan energi yang menyebalkan. Kata Lin Bai dengan rasa ingin tahu. Lin Bai belum tahu, tapi dia baru menyadari arti pedang itu. Lin Bai menghancurkan pilar besar itu, dan seluruh ruang belajar bergetar hebat. Tidak, itu akan runtuh. Lin Bai melihat dan melihat bahwa pilar yang dia tabrak kebetulan adalah pilar itu. Sial! Lin Bai mengutuk dan buru-buru berlari keluar ruang belajar. Dia melihat kembali ke reruntuhan ruang belajar. Gerakan besar seperti itu pasti akan membuat Ling Tianzi khawatir. Lin Bai buru-buru berbalik dan berlari menuruni puncak Baiyun. Jika Ling Tianzi mengetahui hal ini dan menghancurkan ruang belajarnya, dia tidak akan menerima Lin Bai sebagai muridnya. Ya ampun, kenapa kamu menghancurkan ruang belajar? Senior Ling Tianzi, sepertinya hanya aku yang bisa meluangkan waktu untuk mengakui kesalahanku setelah menjadi muridmu. Lin Bai berdiri di kaki gunung puncak Baiyun dan berkata dengan wajah sedih. Lin Bai baru saja pergi. Ling Tianzi dan Li Sanxing muncul di depan ruang buku. Tidak buruk, dia juga tahu bagaimana melihat langsung rasa takut di dalam hatinya. Jika dia tidak berani melihat langsung ke guntur hari ini, dia tidak akan pernah menyadari niat pedang itu. Meskipun dia hanya menyadari sedikit menggigit hatinya, ini awal yang bagus. Ling Tianzi berkata sambil tersenyum tipis. Tuan, dia menghancurkan perpustakaan, bagaimana Anda bisa menanggung ini? Li Sanxing berkata dengan terkejut ketika dia melihat perpustakaan yang runtuh di belakangnya. Bagaimana kalau kamu turun, menangkapnya, dan memukulinya? Ling Tianzi memandang Li Sanxing dan berkata sambil tersenyum. Lupakan saja, kamu sudah menahannya, apalagi yang bisa aku lakukan? Li Sanxing berkata dengan cemberut. Atur ulang ruang belajar, kata Ling Tianzi dengan santai. Saya tahu saya harus menyelesaikannya, kata Li Sanxing tanpa air mata. Lin Bai meninggalkan puncak Baiyun dan kembali ke kediamannya. Tanpa niat pedang guntur Jue, aku tidak akan bisa memahami kekuatan misterius ini. Gambar ini milik Ling Tianzi. Sepertinya jalan yang dipilih paman ketigaku untukku adalah benar. Tuan, Ling Tianzi, muridnya ada di sini. Lin Bai dengan gembira jatuh di tempat tidur dan tertidur lelap. Meskipun Lin Bai tidak mengetahui nilai niat Lei Juejian, dia punya firasat bahwa hal ini jelas bukan hal biasa. Karena Ling Tianzi dapat memiliki gambaran yang begitu kuat, maka dia sendiri harusnya ahli dalam hal itu. Selama 2 hari berturut-turut, Lin Bai memahami kekuatan misterius. Lin Bai menemukan bahwa setiap kali dia memegang pedang dan menggunakan kekuatan misterius, ujung pedangnya menjadi sangat tajam. Teknik pedang, jurus pedang, dan kekuatan pedang juga 10 kali lebih kuat dari biasanya. Kekuatan misterius ini sangat kuat dan dapat memperkuat gerakan pedang dan keterampilan pedangku. Lin Bai sangat terkejut. Itu bagus. Dengan kekuatan misterius ini, saya akan lebih percaya diri dalam ulasan 2 hari kemudian. Mungkin saya bisa mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Lin Bai sangat terkejut. Selama 2 hari berturut-turut, Lin Bai tinggal di kamar, merenungkan kekuatan misterius ini. Dalam 2 hari, Lin Bai masih menguasainya sepenuhnya dan mencapai kondisi di mana dia dapat mengirim dan menerima dengan bebas. Meskipun Lin Bai tidak tahu apa kekuatan misterius itu, Lin Bai tahu bahwa itu pasti manfaat yang diberikan kepadanya oleh niat pedang guntur.
Lin Bai masih belum mengetahui bahwa apa yang disebut kekuatan misterius, yang dia sebut adalah kehendak seni bela diri yang selalu ingin dipahami oleh para pejuang. Untuk ini, Lin Bai bahkan lebih berterima kasih kepada Ling Tianzi. Bab 43 Tes Review dimulai. Waktu berlalu dan 7 hari telah berlalu. Hari ini adalah waktunya bagi pendatang baru untuk mengulas. Hanya mereka yang lulus penilaian hari ini yang dapat dianggap sebagai murid luar dari Sekte Pedang Roh. Pagi-pagi sekali, Qi Shaolong, Tidan dan Lin Bai pergi ke alun-alun untuk berkumpul. Dalam lebih dari sebulan, para tetua yang pergi ke kota besar untuk merekrut murid semuanya telah kembali. Sebanyak lebih dari 700 murid luar baru ditambahkan ke Sekte Lingjian. Namun setidaknya setengah dari mereka harus dikeluarkan dari penilaian ini. Penilaian hari ini, kamu pasti akan mati. Lin Bai baru saja berjalan ke alun-alun. Su Shangji, Su Rui, dan beberapa pemuda lainnya dengan wajah arogan mendatangi Lin Bai dan berkata dengan dingin. Su Shangji telah memperhatikan gerakan Lin Bai, dan ketika dia melihat Lin Bai, dia segera datang. Apakah dia Lin Bai? Ini adalah pecundang yang mengatakan dia akan mengalahkan kakak senior Xiang Tianyi dalam 3 bulan. Tidak perlu mengambil tindakan terhadap kakak senior Xiang Tianyi, kamu akan mati di tangan kami hari ini, di penilaian. Siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati masih belum diketahui. Lin Bai berkata kepada Su Shangji dengan dingin. Konfrontasi balas dendam Su Shangji dan Lin Bai langsung menarik perhatian banyak orang. Lihat ke sana, 5 raja pemula telah bertemu. Ya, 5 raja pemula, Su Shangji, Mo Yi, Long Yao, Bai Huatian, dan Lin Bai. 5 raja pemula ini, kecuali Lin Bai, yang lainnya telah bergabung dengan aliansi ilahi. Melihat mereka, mereka sepertinya ingin membunuh Lin Bai. Lin Bai dalam bahaya. Ada 11 raja baru yang dipilih oleh murid baru. Lin Berg adalah salah satunya. Tetapi ketika dia mendengar murid lain mengatakan ini, Lin Bai tahu bahwa 4 pemuda di sebelah Su Shangji adalah 4 raja pendatang baru lainnya. Setelah beberapa kata mengejek, Su Shangji dan 4 orang lainnya pergi. Qi Shaolong menepuk bahu Lin Bai dan berkata, jangan takut, ayo pergi bersama. Jika mereka berani datang, kita akan melawan mereka. Qi Shaolong menatap punggung siapapun dengan ganas. Haha, aku belum terlalu memperhatikan mereka berlima. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah menunggu lama, para murid baru datang ke alun-alun satu demi satu. Seorang tetua naik ke platform yang tinggi. Penatua Lin Bai ini kenal. Dia adalah Ji Bei yang telah menyelamatkan Lin Bai berkali-kali. Lin Bai memiliki kesan yang kuat terhadap Ji Bei. Jika bukan karena Ji Bei, Lin Bai mungkin sudah mati di tangan Xiang Tianyi hari itu. Hari ini adalah uji coba peninjauan. Lokasi uji coba adalah Gunung Qingyu. Monster telah ditempatkan di gunung. Semua murid luar, jika Anda membunuh monster dan mendapatkan 10 token, Anda telah lulus uji coba. Anda dapat melakukannya setelah Anda kembali menjadi murid luar. Tentu saja, untuk merangsang semangat juang Anda, kami secara khusus menempatkan 4 monster alam Zhenwu di Gunung Qingyu. Monster alam Zhenwu memiliki token ungu yang ditempatkan pada mereka. 1 token ungu sama dengan sampai 10 token biasa. Pada akhirnya, orang yang paling mahir dalam token akan menjadi tempat pertama. Menjadi tempat pertama, sekte akan menghadiahkan buku seni bela diri tingkat Xuan. Murid, bekerja keras. Setelah mendengarkan instruksi, pengenalan peraturan Bei segera menimbulkan diskusi hangat di pengadilan. Hanya tempat pertama yang akan diberi hadiah seni bela diri tingkat Xuan. Lin Bai berkata dengan heran. Dalam penilaian umum, bukankah 3 teratas harus diberi penghargaan? Tapi kali ini dalam penilaian Sekte Lingjian, hanya tempat pertama yang diberikan. Aku harus memutuskan tempat pertama. Seorang wanita yang sangat cantik di kejauhan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan senyuman di bibir merahnya setelah mendengar penatua Ji Bei selesai menjelaskan peraturannya. Wanita ini juga salah satu raja baru, namun identitasnya begitu hebat sehingga raja baru lainnya tidak berani memprovokasi dia. Namanya Ye Suxin. Sekarang semua murid akan mengikutiku ke Gunung Qingyu. Ji Bei berteriak dan memimpin para murid keluar dari alun-alun. Gunung Qingyu berada di sebelah halaman rakyat baru, 3 mil jauhnya. Setiap tahun, murid baru akan menjalani peninjauan di Gunung Qingyu. Lin Bai. Ketika Lin Bai, Qi Shaolong dan Tidan berjalan menuju Gunung Qingyu bersama. Suara laki-laki yang dalam terdengar. Li Jianxing. Lin Bai menoleh ke belakang dan mengenali orang ini. Lin Bai, kamu harus berhati-hati. Su Shangji telah menghasut banyak orang untuk membunuhmu selama penilaian. Dan selain kamu dan Ye Guxing, ke-10 raja baru telah bergabung dengan aliansi ilahi, jadi mereka sangat sulit untuk dikacaukan dengan. Sebaiknya kamu menghindari tepian untuk saat ini.
Li Jianxing datang khusus untuk memberitahu Lin Bai berita itu. Su Sangji sebenarnya menghasut orang untuk membunuhku. Dia ingin membunuhku, jadi kenapa aku tidak ingin membunuhnya? Seniman bela diri dari aliansi ilahi sebaiknya tidak macam-macam denganku, jika tidak, saya akan membuatnya membayar harga dengan darahnya. Lin Bai berkata dengan dingin, Li Jianxing, terima kasih telah memberitahu saya hal-hal ini. Li Jianxing berkata dengan nada meminta maaf, tingkat kultivasi saya terlalu rendah. Aku bahkan bukan raja baru, jadi aku tidak bisa membantumu. Kamu hidup dengan baik. Itu saja, sepertinya banyak orang akan mati dalam penilaian ini, kata Lin Bai sambil tersenyum. Li Jianxing, Lin Bai dan yang lainnya datang keluar lembah Qingyu bersama-sama. Tunggu sampai mati. Su Sangji memandang Lin Bai yang berjalan mendekat, matanya menunjukkan cibiran sinis. Gunung Qingyu telah dibuka. Murid-murid, setelah hidup dan mati ini, nasib dan kekayaanmu akan berada di surga. Saya harap kamu menjaga dirimu sendiri. Ji Bei mengangkat tangannya dan berteriak, dan semua murid bergegas dan masuk Gunung Qingyu. Gunung Qingyu 10 kali lebih besar dari lembah Tianyu. Di pegunungan, jalanan beraspal bebatuan dan ditumbuhi rumput liar. Lin Bai, Qi Shaolong, dan Tidan baru saja berjalan ke gunung yang tenang. Sekelompok prajurit keluar dari hutan dan mengepung mereka bertiga. Apa yang ingin kamu lakukan? Qi Shaolong meraung. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja aku akan mengirimmu menemui Raja Neraka. Lin Bai, kamu berani menyinggung Tuan Su Sangji. Kamu pantas mati. Tuan Su sudah mengatakan bahwa jika ada yang bisa membunuhmu, bawa kepalamu menemuinya. Dia bisa ditukar dengan 10.000 batu roh. Apakah ada hadiah untuk membunuhku? Lin Bai memandang pria ini dengan heran. Ya, dalam penilaian ini, selain monster, kamu juga mangsa terbesar dari semua murid. Pria itu tersenyum dingin. Kalau begitu kamu juga ingin membunuhku. Lin Bai mencibir. Hahaha, aku, Fang Mo, juga menginginkan 10.000 batu spiritual ini. Lin Bai, tunggu saja kematiannya. Saudara-saudara, jangan menahan diri, Gunung Qingyu, bunuh mereka dengan bebas, bunuh mereka untukku. Mo meraung marah, dan lebih dari 20 prajurit di belakangnya semua bergegas menuju Lin Bai. Kamu mencari kematian. Qi Shaolong meraung lebih dulu, Tidan, datanglah ke belakangku. Qi Shaolong melindungi Tidan, menghunus pedangnya, dan mulai melawan. Qi Shaolong, apakah kamu harus berkumpul dengan Lin Bai? Kata Fang Mo dengan marah. Lin Bai juga teman sekamarku. Jika kamu membunuhnya di depanku, apakah Qi Shaolong masih bisa jalan-jalan? Qi Shaolong menyeringai dan meraung. Mendengar ini, Lin Bai merasa hangat. Shaolong, bawa Tidan dan pergi dulu. Lin Bai menghunus pedangnya dan berdiri di depan Fang Mo, aku tidak bisa membunuh bajingan ini sendirian, jadi jangan mengambil tindakan. Sombong. Fang Mo dalam kemarahan lagi pula, dia juga orang terbaik kedua di antara murid baru kali ini, kedua setelah Raja Baru. Lin Bai sebenarnya sangat membencinya. Bunuh. Fang Mo meraung, dan lebih dari 20 prajurit bergegas maju, menelan Lin Bai dalam kilatan cahaya pedang dan bayangan. Hancurkan. Dengan satu tebasan pedangnya, Lin Bai memotong serangan lebih dari 20 orang. Bab 44 Hadiah 10.000 ekor. Dengan satu tebasan pedangnya, Lin Bai memotong serangan lebih dari 20 orang. Karena kamu di sini untuk mati, aku akan membantumu. Cahaya dingin tak berujung terpancar dari pedang pembunuh roh. Lin Bai bergegas maju seperti hantu, menyapu dengan pedang, dan menebas energi pedang seperti bulan sabit. Kepala beberapa prajurit yang menyerang di depannya dipotong dengan satu pedang. Pedang yang mengeluarkan darah. Serangan pedang lainnya, sangat kejam. Kamu bajingan, kamu mencari kematian bagi siapa saja yang berani membunuhku. Fang Mo sangat marah saat melihat Lin Bai membunuh lebih dari selusin orang dengan satu pedang. Sambil memegang pisau pendek di tangannya, dia menebas Lin Bai dengan pisau, bila pisau itu mengamuk seperti ciptaan dunia. Trik kecil. Lin Bai mencibir saat melihat tebasan keras Fang Mo. Pedang berdarah dingin. Pedang itu keluar dan langsung mengenai dada Fang Mo, menusuk dan menghancurkan jantungnya. Bagaimana ilmu pedangmu bisa begitu kuat? Fang Mo jatuh ke tanah, mengejang beberapa kali, dan kemudian mati. Saudara senior Fang Mo sudah mati. Apa yang harus kita lakukan? Saudara senior Fang Mo dibunuh olehnya, bukankah kita? Saudara senior Lin Bai, jangan bunuh saya. Saya bersedia melakukannya mengikutimu selamanya dan bekerja sebagai kuda untukmu. Ya, kakak senior Lin Bai, tolong biarkan aku pergi. Dia melihat orang-orang di depannya berlutut untuk memohon belas kasihan, dengan ekspresi memohon di wajahnya. Menghadapi. Hati Lin Bai melembut dan dia berkata, jika kamu berani muncul di hadapanku lagi, aku pasti akan membunuhmu.
Keluar! Lin Bai berteriak dengan dingin. Ya, kakak senior Lin Bai, tampan dan tampan, 10 raja baru teratas akan menyerah di bawah pedang kakak senior Lin Bai. Itu benar. Kakak senior Lin Bai terlalu tampan. Senior saudara Lin Bai, aku mencintaimu sampai mati. Sebelum sekelompok prajurit pergi, mereka tidak lupa menyanjung Lin Bai. Kemudian, para pejuang ini dengan cepat berlari ke dalam hutan dan menghilang tanpa jejak. Kamu tidak boleh membiarkan mereka pergi. Mereka pasti kembali untuk melaporkan berita. Kakak tertua Fang Mo adalah salah satu dari 10 raja baru. Qisaolong berpikir bahwa Lin Bai akan membunuh mereka semua secara langsung, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lin Bai benar-benar membiarkan mereka pergi. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia merasa sedikit menyesal. Tidak masalah, jika kamu berani memprovokasi saya akan membuat mereka mustahil untuk kembali. Kata Lin Bai dengan ekspresi tidak ramah. Saolong, tidak, aku telah diburu oleh Su Shangji dengan hadiah di kepalaku. Jika aku pergi bersamamu, aku akan melukaimu. Kalau begitu mari kita berpisah untuk saat ini. Saran Lin Bai. Meskipun Qisaolong agak tidak mau berpisah dari Lin Bai, budidaya seni bela diri Tidan sangat rendah, dan Qisaolong harus melindungi Tidan, jadi mengikuti Lin Bai pasti akan menimbulkan masalah. Kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati, Qisaolong mengingatkan. Saudara Lin Bai, tidak masalah jika kamu tidak bisa mengalahkannya. Saat Tidan menjadi lebih kuat, aku akan membalaskan dendammu. Tidan mengepalkan tinjunya dan berkata. Dalam beberapa hari terakhir, Tidan juga melihat bahwa level Huang No 5 diintimidasi setiap hari. Jika Lin Bai tidak cukup kuat, saya khawatir semua orang level Huang No 5 akan mati. Sejak saat itu, Tidan bertekad untuk menjadi lebih kuat. Hal yang sama berlaku untuk Qisaolong. Qisaolong selalu agresif dan kuat. Di rumah, Qisaolong adalah murid terkuat, tetapi ketika dia datang ke Sekte Lingjian, dia bahkan tidak memasukkan 10 raja baru. Hal ini membuat Qisaolong merasa frustrasi dan bersumpah untuk berlatih keras dan menjadi terkenal di Sekte Lingjian. Oke, hati-hati. Jika kamu dalam bahaya, kamu harus melarikan diri. Kembalilah dan beritahu aku. Aku akan membantumu membalas dendam. Kata Lin Bai sambil tersenyum. Hahaha, bagus untuk mengandalkan raja baru. Kamu tidak perlu takut pada orang saat keluar. Qisaolong tertawa antusias. Hati-hati. Mereka bertiga berkata satu sama lain, hati-hati. Lin Bai berjalan ke arah timur, sementara Qisaolong membawa Tidan ke selatan. Su Shangji, jika kamu berani memberi hadiah pada hidupku, kamu pikir kamu telah hidup terlalu lama. Lin Bai berjalan ke hutan dengan pedang tajam di tangannya. Hanya beberapa langkah lagi, sekelompok prajurit lain keluar dari hutan. Ketika mereka melihat Lin Bai, mereka terkejut pada awalnya, dan kemudian berkata dengan gembira, kamu adalah Lin Bai. Su Shangji, Su Shao, telah menawarkan hadiah sebesar 10.000 batu roh untuk membunuhmu. Tampaknya hari ini aku, Zhao Sui berhasil. Su Shangji, seorang murid keluarga Su di ibu kota kekaisaran, kaya dan menawarkan hadiah 10.000 batu spiritual karena membunuh Lin Bai. Kamu datang ke sini jika kamu ingin mati. Lin Bai mengangkat pedang pembunuh rohnya dan berkata dengan ekspresi tidak ramah. Hahaha, kami memiliki lebih dari 20 prajurit di sini, apakah kamu pikir kamu masih bisa melarikan diri? Zhao Xuan tertawa liar dan berkata. Saudara-saudara, ayo, potong kepalanya, dan kita akan pergi ke Su Shangji untuk mendapatkan batu roh. Baik. Prajurit lainnya berteriak serempak, menunjukkan senjata mereka, dan menyerang Lin Bai. Memanggil. Melihat orang-orang ini datang untuk membunuh, Lin Bai menyipitkan matanya dan mengungkapkan niat membunuhnya. Teknik pedang darah menangis dengan gila-gilaan memanen jiwa. Setelah beberapa saat, selamatkan hidupmu. Selamatkan hidupmu, Lin Bai. Zhao Xuan jatuh ke dalam genangan darah dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dan terus memohon belas kasihan pada Lin Bai. Aku tidak akan membunuhmu, tetapi kamu pergi dan membawa pesan ke Su Shangji. Lin Bai menatap Zhao Xuan dengan mata dingin dan berkata. Beritahu Su Shangji dan suruh dia mencuci lehernya dan menunggu. Saya pasti akan datang dan mengambil kepalanya. Zhao Xuan panik dan berkata, ya, saya akan memberitahunya, saya akan memberitahunya. Keluar. Lin Bai meraung marah. Zhao Xuan buru-buru bangkit dan menjauh dari pedang Lin Bai. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat mayat di tanah, dengan darah mengalir seperti sungai. Su Shangji, tunggu aku pasti akan datang untuk membunuhmu. Pada saat ini, niat membunuh Lin Bai terhadap Su Shangji muncul. Karena orang ini menawarkan hadiah untuk membunuhnya, bagaimana mungkin Lin Bai menjadi orang yang bisa dikalahkan tanpa melawan? Karena kamu ingin membunuhku, aku tidak akan membiarkanmu hidup lama. Lin Bai berjalan ke hutan dengan niat membunuh.
Di pegunungan yang tenang, auman binatang mengguncang langit. Lebih dari 700 murid terus mencari monster dan merebut token. Meskipun Lin Bai baru saja bergerak dan membunuh prajurit, tidak ada satu pun token di ruang penyimpanan mereka. Orang-orang ini sebenarnya ingin membunuh Lin Bai sejak awal dan mendapatkan 10.000 batu roh. Di gunung sebelah timur, Lin Bai membunuh seekor harimau yang sudah lama mengaum dengan satu pedang. Itu 10 token. Penilaian telah selesai. Sekarang saatnya menyelesaikan skor dengan Su Shangji. Jika kamu ingin membunuhku, bagaimana aku bisa membiarkanmu hidup lama? Lin Bai menyimpan token ke-10 dan berbalik untuk pergi. Turun ke tebing. Tuhan sangat baik padaku. Begitu dia turun gunung, Lin Bai melihat seorang pemuda dengan seni bela diri tingkat 9 berjalan keluar dari hutan. Huff, Lin Bai, apakah kamu ingin aku membunuhmu? Atau apakah kamu berlutut dan menunggu kematian? Pemuda itu berteriak dengan dingin. Lin Bai meliriknya ke samping, kamu pikir kamu adalah seniman bela diri sejati, dan kamu berani berteriak di depanku. Menderita kematian. Lin Bai terbang dengan pedangnya dan memukul dada pria itu. Dengan satu tebasan pedang, pria itu dipukul hingga muntah darah. Lin Bai, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Pria itu melihat bahwa ilmu pedang Lin Bai begitu kuat dan dia buru-buru memohon belas kasihan. Katakan padaku, di mana Su Shangji? Lin Bai bertanya. Bab 45 Membunuh monster alam bela diri sejati. Su Shangji sedang mengepung binatang iblis dari alam bela diri sejati di lembah 1 mil jauhnya. Pria itu menjelaskan langsung kepada Lin Bai. Lin Bai menoleh ke belakang, 1 mil jauhnya, oke, Su Shangji, aku di sini. Ketika Lin Bai santai, seringai licik muncul di mata pria itu, dan dia mengeluarkan senjata tersembunyi dari lengannya dan menembak. Hahaha, pergilah ke neraka Lin Bai, 10.000 batu spiritual itu milikku. Huff, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menyembunyikan trik kecil ini dariku? Lin Bai tiba-tiba berbalik dan memotong senjata tersembunyi itu dengan pedang. Ketika pria itu melihat senjata tersembunyi itu dihadang oleh Lin Bai, dia tiba-tiba terlihat panik dan hanya ingin terus memohon belas kasihan. Lin Bai dengan tegas menebas dengan pedangnya, membunuh pria itu dengan pedangnya. Aku tidak ingin membunuhmu, tetapi kamu bersikeras mencari kematian. Lin Bai menyarungkan pedangnya dan berlari cepat ke lembah 1 mil jauhnya. Segera, Lin Bai sampai di puncak lembah. Saya melihat lebih dari 50 prajurit di lembah, mengepung seekor kadal besar. Raja Salamander Bumi. Ketika Lin Bai memandangi kadal ini, tubuhnya merah, matanya marah, dan mulutnya menyemburkan api. Api dan budidaya alam bela diri sejati membakar sebagian besar prajurit hidup-hidup. Ayo, siapapun yang datang, aku akan memberimu 100 batu spiritual. Berikan semuanya padaku. Su Shangji meraung ke arah prajurit di sampingnya. Aku akan memberimu 100 batu spiritual keluarga Su di ibu kota kekaisaran benar-benar kaya dan berkuasa. 100 batu roh. Sialan, aku akan bertarung. Aku akan bertarung juga, silakan. Bunuh kadal ini. Lebih dari 50 prajurit bergiliran mengepung mereka. Meskipun banyak prajurit yang mati, kadal ini dia juga dipukuli dengan bekas luka dan darah mengalir deras. Hahaha, oke, serahkan pukulan terakhir padaku. Su Shangji melihat kadal itu sekarat, tertawa liar, dan mengeluarkan pedang yang sangat indah dari pinggangnya. Senjata spiritual kelas 2. Ketika Lin Bai melihat pedang itu, matanya tiba-tiba menjadi panas. Senjata spiritual kelas 2 dimulai dengan minimal 10.000 batu spiritual. Lin Bai sendiri tidak mampu membelinya. Haha, token ungu itu milikku. Su Shangji bergegas maju sambil tertawa liar. Token ungu sama dengan 10 token biasa, secara logika ini tidak terlalu berharga. Namun Su Shangji tidak berpikir demikian. Token ungu ada di tangan monster alam bela diri sejati. Jika Su Shangji membunuh monster alam bela diri sejati di seni bela diri tingkat 9, dia pasti akan menjadi terkenal dalam satu pertempuran dan memiliki status tertentu di sekte luar. Faktanya, banyak pejuang yang berpikiran demikian. Setelah Anda mendapatkan token ungu, Anda akan memiliki pijakan yang kokoh di sekte luar sekte pedang roh dan memiliki status tertentu. Haha, Su Shangji, aku akan menerima token ungu ini untukmu dulu. Lin Bai tiba-tiba mengambil tindakan dan melompat keluar dari lereng bukit. Lusinan energi pedang bergoyang dan mengenai Su Shangji. Li Bai, kamu belum mati. Su Shangji sangat marah saat melihat Lin Bai muncul. Dia telah menawarkan hadiah 10.000 batu roh untuk membunuh Lin Bai, tapi dia belum membunuhnya. Huff, aku belum mengirimmu untuk menemui Raja Neraka, bagaimana aku bisa mati? Lin Bai mendengus dingin dan bergegas menuju Su Shangji tanpa bisa dihentikan dengan pedangnya. Sepanjang jalan, niat membunuh Lin Bai meningkat tajam,
dan seluruh tubuh Su Sangji gemetar saat dia melihat dengan mata seperti pedang. Siapapun yang berani membunuh Lin Bai, aku akan memberimu 10.000, bukan, 20.000 batu spiritual. 20.000. 20.000 batu spiritual dan satu kepala. Bunuh Lin Bai. Dengan hadiah yang besar. Pastilah orang yang berani di bawah. Ketika orang-orang ini mendengar bahwa mereka memiliki 20.000 batu spiritual untuk membunuh Lin Bai, mereka segera berbalik dan bergegas menuju Lin Bai. Sekelompok orang yang dibutakan oleh keuntungan, bisakah kamu membunuhku? Apakah kamu tidak ada benarnya di hatimu? Kamu harus datang dan mati. Lin Bai mengayunkan pedangnya tanpa ampun dan membunuh semua prajurit yang menyerang di depannya. Su Sangji, kemarilah dan mati. Lin Bai segera menghilangkan masalahnya dan bergegas menuju Su Sangji. Su Sangji telah bertarung melawan Lin Bai sebelumnya, dan dia bukan tandingan Lin Bai. Melirik Raja Kadal yang belum terbunuh, wajah Su Sangji tampak kesakitan. Lin Bai, aku akan kembali untuk membalas dendam padamu. Li Bai, tunggu saja. Hanya karena para pejuang biasa ini tidak bisa membunuhmu, bukan berarti Raja baru tidak bisa membunuhmu. Setelah Su Sangji mengatakan itu, dia melepaskan kesempatan untuk membunuh Raja Kadal dan mendapatkan token ungu, berbalik dan berlari keluar dari lembah ke arah lain. Meskipun Su Sangji tidak bisa mengalahkan Lin Bai, kecepatannya cukup bagus, dan Lin Bai tidak bisa mengejarnya. Kamu berlari cepat. Tanpa mengejar Su Sangji, Lin Bai segera berbalik dan kembali ke lembah. Dia melihat Raja Kadal dengan liar menyemprotkan aliran api ke Lin Bai. Kamu binatang jahat, kamu masih berani berteriak. Lin Bai tidak ingin Su Sangji menjadi begitu lemah, jadi dia membunuh Raja Kadal yang sudah terluka dengan satu serangan, mengakhiri tangisannya yang menyakitkan. Dari bawah tubuh besar Raja Kadal, Lin Bai menemukan tanda ungu. Ungu, sangat menawan. Kemudian, Lin Bai menggunakan teknik penekan penjara dewa dan iblis, untuk memurnikan semua energi dan darah Raja Kadal. Hampir, aku telah menyentuh penghalang alam bela diri sejati. Kata Lin Bai dengan penuh kegembiraan setelah menyerap energi dan darah Raja Kadal. Energi dan darah monster di alam bela diri sejati memang jauh lebih kuat daripada yang ada di alam seni bela diri. Jika saya membunuh keempat monster alam bela diri sejati di tempat percobaan ini, kultivasi saya seharusnya mampu menerobos ke alam bela diri sejati. Memikirkan hal ini, Lin Bai merasa panas di hatinya. 4 monster-monster ini milikku. Lin Bai berjalan keluar dengan tegas. Tapi monster di alam bela diri sejati masih sangat sulit untuk dihadapi. Raja Salamander ini, jika Su Sangji tidak mengorbankan lebih dari 100 nyawa untuk bertarung sampai saat terakhir, masih sulit untuk dibunuh. Lin Bai Shen menarik napas dan berlari cepat melewati hutan. 3 jam berlalu. Tiba-tiba, Lin Bai bertemu dengan seseorang di hutan. Pria ini berjubah hitam, dan matanya yang tajam sama tajamnya dengan mata elang. Di tangannya dia memegang pedang tajam yang masih berlumuran darah. Berhenti bicara omong kosong dan ambil tindakan. Ketika Lin Bai melihat pria ini, dia tahu di dalam hatinya bahwa dia adalah seorang master yang dikirim oleh Su Sangji. Pria itu memandang Lin Bai, awalnya sedikit mengernyit, dan kemudian melihat Lin Bai telah mengeluarkan pedang pemenggal jiwa di tangannya, matanya tiba-tiba berubah, dan jejak niat membunuh memenuhi udara. Zeng! Pria ini juga menghunus pedangnya yang tajam dan menikam Lin Bai dengan pedangnya. Kecepatan pedang ini sangat cepat, hampir melampaui ekspektasi Lin Bai. Pupil Lin Bai membesar dengan cepat, dan dalam sekejap, pedang itu datang tepat di depannya. Satu pedang ditembakkan hingga berdarah. Lin Bai melepaskan pukulan backhandnya, menjatuhkan pria itu dengan satu pukulan pedang. Pria itu tidak kesal dan langsung menyerang Lin Bai lagi. Keduanya bola-balik dan bertarung ratusan ronde di hutan. Setelah 100 putaran, Lin Bai dan dia menemui jalan buntu. 200 putaran kemudian, masih sulit untuk dipisahkan. Setelah 300 ronde, kedua belah pihak bertarung dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, Lin Bai dan Ye Guxing sedang bertarung. Kedua raja pendatang baru sedang bertarung. Kelihatannya hebat. Lin Bai dan Ye Guxing sama-sama ahli pedang. Ye Guxing sedang bertarung. Dia pernah membunuh 32 orang kuat dengan satu pedang. Lin Bai juga mengalahkan Su Sangji dengan satu pedang. Ini adalah kekuatan raja baru. Bab 46 Piton Setan yang Menelan Langit. Lin Bai dan Ye Guxing berada di hutan, saling bertarung bola-balik. Ternyata Lin Bai tidak bisa memenangkan Ye Guxing dalam 1000 ronde. Setelah 1000 putaran, kedua belah pihak berhenti dan menjauh, mengambil jeda 1 poin. Lin Bai memandang Ye Guxing dengan mata sedikit ngeri. Ini adalah master pertama yang ditemui Lin Bai selain Lin Zier. Sayang sekali kamu begitu terampil dan memperlakukan orang lain seperti anjing. Lin Bai berkata kepada Ye Guxing dengan sedikit penyesalan.
Sejak awal, Lin Bai merasa bahwa Ye Guxing harus menjadi master yang diatur oleh Su Shangji. Karena di sepanjang jalan, orang-orang yang muncul di hadapan Lin Bai biasanya ada di sini untuk membunuhnya. Hah! Ye Guxing mengerutkan kening. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Ye Guxing mengerutkan kening dan berkata dengan bingung. Suara Ye Guxing sangat serak, dengan kata-katanya yang dingin, seperti pendekar pedang yang menyendiri. Apakah kamu di sini bukan untuk membunuhku? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku baru saja lewat dan melihatmu menghunus pedangmu, jadi aku mengambil tindakan. Ye Guxing menggelengkan kepalanya dan berkata, Lin Bai merasa malu untuk beberapa saat. Keduanya bertarung ribuan ronde, saling menekan dengan keras, baru pada akhirnya mereka menyadari bahwa itu adalah kesalahpahaman. Haha, salah paham, kukira kau ada di sini untuk membunuhku. Lin Bai, bolehkah aku menanyakan namamu? Lin Bai sangat menghargai Ye Guxing. Karena inilah lawan terkuat pertama yang ditemui Lin Bai sejak pertama kali memasuki dunia, selain Lin Zier. Kamu Guxing, katanya dalam hati. Ilmu pedangmu sangat kuat. Kuharap akan ada kesempatan lagi untuk bertarung, kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Kamu juga. Ye Guxing tidak pandai berbicara dengan orang lain, jadi dia hanya mengatakannya dengan enteng. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Ye Guxing meletakkan pedangnya dan pergi. Awalnya, dia dan Lin Bai tidak memiliki permusuhan hidup atau mati, keduanya hanya bertarung bersama karena kesalahpahaman. Sekarang kesalahpahaman telah terpecahkan, Ye Guxing juga telah kehilangan makna berjuang untuk hidupnya. Ye Guxing berbalik dan pergi, dan Lin Bai memperhatikannya pergi. Kamu sudah cukup melihat. Keluarlah jika kamu sudah cukup melihat. Lin Bai berkata dengan dingin ke punggungnya setelah Ye Guxing pergi. Hahaha, awalnya aku berencana menunggu sampai Ye Guxing dan kamu bertarung sampai kita berdua terluka, lalu aku akan keluar dan membunuhmu. Sayangnya, aku tidak menyangka Ye Guxing dan kamu bertarung lebih dari itu. 1000 putaran, dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Seorang pria dingin perlahan berjalan keluar dari hutan di belakang Lin Bai. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat bahwa orang ini pernah dilihat oleh Lin Bai sebelumnya, itu adalah Mo Yi, salah satu dari 10 raja pendatang baru yang muncul sebelum penilaian. Mo Yi, seorang murid baru, menjadi terkenal setelah dia datang ke Sekte Lingjian dan bertarung melawan 18 murid baru dengan satu orang. Prestisenya di antara murid-murid baru sangat tinggi. Karena Ye Guxing tidak bisa membunuhmu, sepertinya hanya aku yang bisa melakukannya sendiri. Aku akan bertarung dengan Su Shangji dan Nona Ye Suxin. Aku akan mengambil kepalamu untuk membuat undian berhadiah. Mo Yi tersenyum bangga, melihat Lin Bai dengan tatapan seperti itu seperti melihat orang mati. Di mana Su Shangji? Lin Bai bertanya dengan tatapan tidak ramah. Tidak apa-apa untuk memberitahumu. Lagi pula kamu akan segera mati. Nona Ye Suxin memanggil semua raja baru untuk berkumpul di Silipo, untuk membunuh monster di alam bela diri sejati. Giliran. Mo Yi berkata dengan tenang. Siapa Ye Suxin? Lin Bai bertanya. Kamu bahkan tidak mengenal Ye Suxin. Raja pendatang baru nomor 1 diakui sebagai yang terkuat di antara murid pendatang baru. Dengan kekuatan satu orang, dia bisa mengalahkan 100 orang tanpa kekalahan. Kekuatannya tak tertandingi di luar sekte. Mo Yi menyebut Ye Suxin tampak penuh kekaguman dan kegembiraan. Saya tidak tahu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata. Lupakan saja, jarang sekali aku berbicara omong kosong padamu, tunggu saja sampai mati. Setelah diriku mengatakan itu, dia melompat ke udara dan memukul Lin Bai dengan telapak tangannya yang keras. Kekuatan telapak tangan mengguncang segala arah dan menghantam seperti ledakan yang menghancurkan langit. Kamu telah membawakanku begitu banyak berita, aku bisa memberimu kesenangan. Lin Bai tiba-tiba menghunus pedangnya dan terbang menjauh. Langkah Mo Yi adalah langkah mematikan, dan dia tentu saja ingin mendapatkan 10.000 batu roh yang ditawarkan Su Shangji sebagai hadiah. Tidak, 20.000 batu roh. Sejak kekalahan di Ngarai, Su Shangji telah meningkatkan batu spiritualnya menjadi sebanyak 20.000. Keinginan untuk membunuh Lin Bai tidak dapat ditahan lagi. Aku bukan pecundang seperti Su Shangji. Jika kamu ingin membunuhku, aku khawatir kamu harus berlatih beberapa tahun lagi. Cloud Expelling Palm. Mo Yi meraung. Benarkah? Lin Bai mencibir tidak setuju. Bunuh satu orang dalam 10 langkah. Langkah Lin Bai berubah dengan cepat, mengambil 10 langkah berturut-turut dengan sudut yang aneh. Dia mengambil 10 langkah, meninggalkan 10 sosok berwarna merah darah di tanah. 10 langkah kemudian, 10 sosok berkumpul dan menikamkan pedang, menusuk tenggorokan diriku dengan diameter selebar langit. Bagaimana ini mungkin? Diriku menutup tenggorokannya dan menatap Lin Bai dengan ngeri.
Setelah mundur 2 langkah, dia jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya tak bernyawa. Setelah mengambil ruang penyimpanan Moi, Lin Bai menoleh dan melihat ke tenggara dan berkata, lereng 10 mil. Terbang ke depan, Lin Bai langsung menuju ke lereng 10 mil. Lereng 10 mil. Ye Suxin meminta raja-raja baru untuk berkumpul untuk membunuh monster di alam bela diri sejati, tetapi ratusan prajurit datang. Ikuti aku masuk, semuanya. Ada ular piton iblis yang menelan surga tingkat pertama Zenwu di kaki lereng 10 mil ini. Hati-hati. Tapi ingat, jangan bunuh ular piton iblis itu. Aku akan menggunakan metode rahasiaku untuk membuatnya marah. Ye Suxin berkata kepada yang lain. Kata beberapa raja prajurit baru, dan sekelompok prajurit biasa. Su Shangji, Long Yao, bawa orang keluar untuk menjaga bagian luar. Tidak ada yang boleh mendekat. Ye Suxin mengatur. Jangan khawatir, Nona Ye, seekor lalat pun tidak akan bisa terbang selama aku di sini. Su Shangji menuruti kata-kata Ye Suxin. Tidak hanya Su Shangji, beberapa pendatang baru Wang Wushu biasanya sangat sombong, namun di hadapan Ye Suxin, mereka sangat patuh. Asal-usul Ye Suxin mungkin sangat bagus. Kalian, ikuti aku. Su Shangji memimpin lebih dari 20 prajurit keluar dari Silipo, memandang ke depan dengan penuh semangat. Piton iblis yang menelan langit, keluar dan mati. Ye Suxin meraung di wajahnya yang lembut ketika dia melihat bahwa pengaturan telah dibuat. Tiba-tiba, seluruh Silipo terguncang, dan retakan mengerikan dengan cepat muncul di tanah Silipo. Seekor ular piton sihir hitam memperlihatkan tubuh besarnya dari tanah. Ular piton iblis yang menelan langit begitu besar sehingga Ye Suxin dan lebih dari 200 prajurit seperti beberapa semut di depannya. Piton iblis penelan surga tiba-tiba terbangun dan menjadi sangat marah. Dengan jentikan keras dari ekor seperti baja, lebih dari selusin prajurit langsung menjadi pai daging di tempat. Aum! Ular piton iblis yang menelan langit meraung ke arah Ye Suxin. Ular piton iblis yang menelan langit ini setidaknya 2 kali lebih kuat dari Raja Salamander Bumi sekarang. Semuanya, ingatlah untuk tidak membunuhnya. Ye Suxin mengingatkan lagi. Kami mengerti, kami pasti tidak akan membunuh piton iblis penelan langit ini. Para prajurit bergegas maju dan mengepung serta membunuh piton iblis penelan langit. Bab 47 Musuh Ye Suxin. Begitu Lin Bai mencapai 10 mil jauhnya dari lereng, dia merasakan tanah berguncang, hampir menjatuhkan Lin Bai ke tanah. Menstabilkan tubuhnya, Lin Bai terkejut, ini monster yang sangat berat. Monster ini setidaknya 3 kali lebih kuat dari Raja Salamander Bumi. Meskipun Raja Salamander Bumi juga merupakan monster-monster di tingkat pertama Zenwu. Tapi monster-monster di level pertama Zenwu juga dibagi menjadi 3, 6 atau 9 level. Raja Salamander Bumi baru saja memasuki alam bela diri sejati tingkat pertama, dan alamnya belum stabil. Dan ular piton iblis yang menelan langit ini telah memanjakan diri di Zenwu tingkat pertama selama lebih dari 10 tahun, sudah berada di puncak Zenwu tingkat pertama dan hampir menjadi monster Zenwu tingkat kedua. Ketika dia terbangun dengan kaget, aura iblis menutupi langit, dan kekuatan iblis tak tertandingi. Su Shangji berada 10 mil jauhnya, merasakan ketakutan yang masih ada dan diam-diam bahagia, untungnya, Ye Suxin meminta saya untuk keluar dan menjaga tempat ini. Jika tidak, bagaimana saya bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di bawah ular piton iblis yang menelan langit? Su Shangji dan Long Yao sama-sama merasa beruntung. Namun masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Su Shangji melihat ke depan dengan penuh perhatian, dan melihat seorang pria berpakaian putih berlari ke arahnya. Lin Bai, kamu belum mati. Su Shangji memandang pria itu dan berseru. Ada hadiah 20.000 batu roh, namun tidak ada yang bisa membunuhmu. Su Shangji berkata dengan marah. Sayang sekali. Orang-orang ini hanyalah sekelompok pecundang. Mereka rentan. Su Shangji, kamu menghadiahiku 20.000 batu spiritual karena membunuhku. Aku akan mengakhirinya bersamamu hari ini. Lin Bai bergegas mendekat dengan tajam pedang di tangannya. Cahaya dingin pedang itu mengancam, langsung menuju ke tenggorokan Su Shangji. Berani bertindak lancang di hadapanku. Tuan Su, inilah Lin Bai yang menyinggung Anda. Tampaknya Tuan Su akan memberi saya 20.000 batu roh hari ini. Saya di sini untuk membunuhmu, kata Su Shangji dengan wajah penuh takut dan marah. Long Yao, di sisi lain, meraung dan memindahkan energi aslinya ke arah Lin Bai. Su Shangji sangat ketakutan terhadap Lin Bai, tetapi ketika dia mendengar Long Yao mengambil tindakan, dia langsung gembira. Lin Bai, terimalah kematianmu. Long Yao adalah salah satu dari 3 prajurit teratas di antara raja-raja baru. Tidak mungkin kamu bisa menjadi miliknya. Lawan. Su Shangji sangat percaya diri pada Long Yao. Long Yao, salah satu dari 10 raja pendatang baru di antara prajurit pendatang baru,
suatu kali pada hari ketiga setelah datang ke Sekte Lingjian, dia sendirian mengejutkan seorang prajurit seni bela diri sejati tingkat pertama dan menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Cakar Setan Naga. Cakar Setan Naga adalah seni bela diri yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam keluarga Long Yao. Ini adalah misteri tingkat pertama dan sangat kuat. Dengan dicengkeram, naga iblis ganas dengan taring dan cakar samar-samar terlihat di lengan Long Yao. Penggal. Lin Bai tidak berkata apa-apa, dan menebas dengan pedangnya, langsung menghancurkan cakarnya. Long Yao terlempar mundur 3 langkah, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, kamu sangat kuat, tidak heran Tuan Su ditekan dan dipukuli olehmu, tapi tidak peduli seberapa kuatnya kamu akan tetap membenciku ketika kamu temui aku. Maaf, apakah kamu berencana menggunakan metode ini? Apakah kamu akan membunuhku dengan mulutmu? Lin Bai mencibir dan berkata sinis. Beraninya kamu berteriak, kamu mencari kematian. Long Yao sangat marah, dan asap hitam keluar dari tubuhnya dan menyelimutinya. Asap hitam memenuhi langit, mengembun menjadi bayangan naga iblis. Iblis naga ada di sini. Raung. Meninju dengan keras, naga dengan taring dan cakarnya mengayun ke arah Lin Bai dan melahapnya. Kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi hampir siap menelan langit. Pedang Dewa Petir. Petir menyambar, dan cahaya pedang ungu jatuh dari langit dan menimpa naga iblis. Di tempat, naga iblis itu dibunuh oleh Lin Bai dengan satu pedang. Sebelum cahaya pedang berhenti, ia memotong naga iblis itu menjadi 2 dari kepala sampai kaki dan kemudian mengenai tubuh Long Yao. Dalam sekejap, Long Yao terbelah 2 dan jatuh ke tanah dalam keadaan berdarah. Ah! Su Shangji sangat ketakutan hingga dia melihat Long Yao sekarat dalam pertempuran. Naik! 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 Kalian naik! Melihat kematian Long Yao dalam pertempuran, Su Shangji segera memanggil prajurit di sekitarnya untuk menghentikan Lin Bai. Tapi Lin Bai membunuh iblis naga dengan satu pedang. Kejutan yang mereka hadapi terlalu besar. Mereka semua memandang Lin Bai dengan mata lurus dan seluruh tubuh gemetar. Keluar dari sini jika kamu tidak ingin mati. Lin Bai meraung marah. Terima kasih, pahlawan, karena telah menyelamatkan nyawamu. Aku akan segera pergi. Ketika para prajurit ini mendengar bahwa Lin Bai ingin menyelamatkan nyawanya, mereka sangat gembira dan menjauh dari si Lipo. Meskipun mereka ingin menjilat Ye Suxin, nyawa mereka telah hilang, dan tidak ada gunanya menjilat Ye Suxin. Kamu bajingan, kamu benar-benar meninggalkanku dan melarikan diri. Su Shangji berteriak dengan marah ketika dia melihat para prajurit ini melarikan diri. Li Bai, tunggu, aku akan meminta Nona Ye Suxin untuk membunuhmu. Su Shangji melihat bahwa dia tidak bisa lagi menghentikan Lin Bai dan berlari ke Silipoli dengan cepat. Saat ini, pertempuran di Silipo hampir berakhir. Setelah mengorbankan lebih dari 100 prajurit, piton iblis penelan surga akhirnya dipukuli hingga memar, dan jatuh ke tanah, sekarat. Ye Suxin duduk bersila di atas kepala piton setan yang menelan langit, memotong jarinya dengan pisau, dan menggambar simbol aneh di atas kepala piton setan yang menelan langit, dan kemudian simbol itu bersinar. Ular piton iblis yang menelan langit melolong kesakitan. Kemudian Ye Suxin mulai mendorong ular piton iblis yang menelan langit itu ke atas. Prajurit lainnya berdiri di samping untuk melindungi Ye Suxin. Nona Ye Suxin, Nona Ye Suxin. Su Shangji berlari dengan panik saat ini. Sebagai orang yang relatif kuat di antara prajurit Raja Pendatang Baru, Bai Hua Tian telah diterima sebagai prajurit oleh Aliansi Ilahi, dan dia telah melindungi keselamatan Ye Suxin. Ketika Bai Hua Tian melihat Su Shangji berlari masuk, dia langsung berkata, Su Shangji, mengapa kamu membuat keributan seperti itu? Jika kamu mengganggu pengorbanan Nona Ye Suxin, bisakah kamu memikul tanggung jawab? Tetapi ketika dia mendengar suara Su Shangji, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Shangji, bukankah aku memintamu untuk menghentikan prajurit lain memasuki 10 mil jauhnya? Mengapa kamu lari sekarang? Ye Suxin berkata dengan samar-samar tidak senang. Su Shangji menangis dan menangis, Nona Ye Suxin, awalnya saya, Su Shangji, harus mematuhi tugas yang diberikan oleh Anda bahkan jika saya mati, tetapi baru saja seorang pria bernama Lin Bai tiba-tiba datang. Saya mengatakan kepadanya bahwa Nona Ye Suxin ada di dalam, disebut dia tidak diizinkan masuk. Tapi siapa sangka orang ini sangat tidak masuk akal. Setelah membunuh Long Yao, dia benar-benar berkata, ada apa dengan Ye Suxin? Tunggu aku masuk dan merobek semuanya pakaiannya berkeping-keping dan menggosoknya dengan keras. Payudara dan pantatnya, ketika dia sangat terangsang, dia menyerah padaku di bawah selangkanganku. Sebenarnya, inilah yang ada dalam pikiran Su Shangji, dan sekarang dia mengatakannya dengan rasa malu yang semakin besar. Untuk memaksa Yesu membunuh Lin Bai. His. Setelah mendengar ini, para prajurit di sekitar Ye Suxin menghirup udara dingin.
Mereka semua memiliki pertanyaan di benak mereka, bukankah Lin Bai mengetahui identitas Ye Suxin? Jika dia tahu, apakah dia masih berani mengatakan ini? Dengarkan ini. Ye Suxin juga menunjukkan sedikit kemarahan di wajahnya. Bai Huatian, Qiming, Longba, bunuh Lin Bai dan lemparkan tubuhmu ke pegunungan untuk memberi makan monster. Ye Suxin berkata dengan dingin. Aku akan datang kepadamu setelah aku selesai membudidayakan ular piton iblis yang menelan surga. Jangan khawatir, Nona Ye Suxin, jika Lin Bai berani menghujatmu, aku, Bai Huatian, akan menjadi orang pertama yang menolak. Kita bertiga bersama-sama. Bahkan jika Lin Bai memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak bisa lolos dari kematian. Ayo pergi dan bunuh binatang ini. Bai Huatian, nama yang sama, Longba, keduanya baru raja, dan budidaya mereka berada di puncak seni bela diri tingkat 9, yang sangat menakutkan. Bab 48 bunuh semua pahlawan dengan satu pedang. Sialan, dia kabur lagi. Ketika Lin Bai melihat Susangji berlari ke Silipo, paru-parunya hampir meledak karena amarah. Sambil memegang pedang, dia segera mengejarnya. Tetapi begitu dia mengambil beberapa langkah ke dalam, dia melihat 3 pria berpakaian putih, memimpin sekelompok prajurit, keluar dari rumah dengan ganas. Mereka bertiga memandang Lin Bai. Apakah kamu Lin Bai? Ketiganya bertanya. Ketiga orang ini jelas adalah Bai Huatian dan Longba yang sama-sama terkenal. Mereka adalah 3 raja pendatang baru terakhir dalam rekrutmen ini. Total ada 10 pendatang baru, Susangji, Bai Huatian, Longba, Long Yao, Qiming, Mo Yi, Ye Guxing, Lin Bai, Ye Suxin, dan Nan Li Dao. Long Yao dan Mo Yi telah dibunuh oleh Lin Bai. Ye Guxing dan Nan Li Dao sama-sama Sanren dan tidak suka bergaul dengan orang-orang ini. Kecuali Ye Suxin yang masih mengorbankan Demon Piton penelan surga di dalam, 3 orang di depannya bisa dikatakan sebagai murid paling kuat di seluruh persidangan. Saya Lin Bai, siapa kamu? Lin Bai bertanya. Dalam ingatan Lin Bai, sepertinya tidak ada kebencian terhadap orang-orang ini. Orang mati tidak layak mengetahui nama kita. Kalian berdua, biarkan aku membunuhnya dulu. Setelah mengatakan itu, Longba segera menukik ke depan. Dragon Tyrant, Raja Prajurit baru, bahkan tidak dapat menembus senjata spiritual kelas 1 biasa dengan 1 langkah untuk menyempurnakan tubuhnya. Pada hari kedua setelah memasuki Sekte Lingjian, dia dikepung oleh lebih dari 100 prajurit. Dia hanya tidak bergerak dan membiarkan orang-orang ini menyerangnya sampai mereka lelah dan bahkan tidak melukai Longba. Kemudian, dia dengan mudah dikalahkan oleh Longba, menjadi terkenal dalam satu pertempuran, dan dinobatkan sebagai Raja Pendatang baru. Lin Bai, kembalikan nyawa saudaraku. Longba terbang dan meraung, giginya terlihat. Siapa saudaramu? Lin Bai bertanya. Saudaraku, Long Yao. Longba berkata dengan marah. Ternyata itu dia. Kamu jauh lebih baik dari kakakmu. Tapi kamu masih bukan tandinganku. Cepat mundur, atau aku akan mengirimmu ke neraka untuk bersatu kembali dengan kakakmu. Kata Lin Bai dingin. Hahaha, itu konyol. Aku akan memberimu 3 gerakan. Jika kamu bisa menembus pertahananku dengan 3 gerakan, aku akan memberikan kepalaku sebagai pispot. Longba sangat percaya diri dengan kekuatan fisiknya. Berdiri di depan Lin Bai, dia berkata dengan provokatif. Oke. Lin Bai mencibir, dan pedang pemotong roh keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Bunuh 1 orang dalam 10 langkah. Lin Bai mengambil 10 langkah ke depan dengan pedangnya, mengambil 10 langkah, dan 10 bayangan darah bergabung ke dalam tubuh pedang Lin Bai, dan dia menebas dengan 1 pedang. Cahaya pedang merah langsung menuju ke leher Longba. Engah. Kepala Longba dipenggal oleh Lin Bai dengan pedang. Sepertinya 3 pedang tidak diperlukan, 1 pedang sudah cukup. Kata Lin Bai dingin setelah membunuh Longba. Kepala Longba terguling 10 meter jauhnya, dan ekspresi wajahnya masih penuh kemenangan. Dia mungkin tidak tahu sampai kematiannya bahwa ilmu pedang Lin Bai begitu kuat. Naga tiran. Dia meremehkan musuh. Bai Huatian dan Qiming sama-sama merasa merinding. Aku di sini untuk bertemu denganmu. Qiming segera bergegas keluar dan meninju wajah Lin Bai tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan 1 pukulan, tekanan yang mengguncang pegunungan berkumpul di depan Lin Bai. Tinju yang menghancurkan langit. Boom! Pukulan Qiming sangat kuat. Pukulan ini bagus, tapi masih belum cukup. Lin Bai menebas dengan pedangnya pada saat yang sama dan menghadapi serangan itu. Qiming dan Lin Bai saling bentrok dengan pedang. Di tempat, salah satu lengan Lin Bai dipotong dengan pedang, dan dia mundur dengan panik. Bagaimana ini mungkin? Dibandingkan dengan rasa sakit karena lengannya patah, Qiming merasa lebih sulit untuk percaya bahwa dia dikalahkan oleh Lin Bai hanya dengan 1 gerakan. Tumbuh dewasa, Qiming adalah seorang jenius di keluarganya dan sangat dihormati.
Semua master di keluarganya akan dikalahkan jika mereka tidak bisa melewati 3 jurus di tangannya. Ketika dia tiba di Sekte Lingjian, Qiming berperang melawan lebih dari 100 prajurit dan dinobatkan sebagai raja baru. Dia hampir mendapat firasat bahwa dia akan menjadi terkenal di Sekte Lingjian. Namun siapa sangka di tangan Lin Bai, dia bahkan tidak bisa melewati satu gerakan pun. Qiming, mundur dan biarkan aku datang. Bai Huatian melihat Qiming mengempis, dan dia langsung marah. Dia mengumpulkan energi aslinya, melompat ke udara, dan mendarat di kepala Lin Bai dengan kakinya. Tendangan gunung gemetar. Ini adalah keterampilan seni bela diri tingkat kedua di tingkat Ixuan. Pada saat ini, Bai Huatian menggunakannya dan menyapu kakinya, yang cukup untuk menghancurkan batu seberat 10.000 kg menjadi berkeping-keping. Kekuatannya sangat menakutkan. Kamu mencari kematian. Lin Bai sangat marah. Kedua pria itu bergantian bermain, yang membuat Lin Bai sedikit kesal. Kalau begitu, kalian berdua berkumpul. Ketika Bai Huatian dan Qiming mendengar ini, hati mereka dipenuhi amarah. Lin Bai, aku baru saja ceroboh, dan telapak tanganku ini pasti akan merenggut nyawamu. Telapak tangan yang menggerakkan jiwa. Qiming menyesuaikan mentalitasnya dan segera memukul Lin Bai dengan telapak tangan lainnya. Dia bekerja sama dengan Bai Huatian, satu di langit dan yang lainnya di tanah, untuk mengepung dan membunuh Lin Bai. Lin Bai tidak punya jalan keluar. Bagus sekali. Pedang Dewa Petir. Melihat kedua pria itu menyerang, sambaran petir terbang keluar dari pedang Lin Bai. Kekuatan guntur yang mengerikan segera membuat situasi menjadi kacau. Puff, puff. Setelah dua suara tajam, bekas darah tertinggal di tenggorokan Bai Huatian dan Qiming, dan darah mengalir keluar. Kami mungkin prajurit aliansi ilahi. Qiming berkata dengan marah sebelum dia meninggal, menatap Lin Bai. Lin Bai, tunggu saja, Nona Ye Suxin dan Shen Meng akan membalaskan dendam kita. Bai Huatian memelototi Lin Bai dengan kesal dan berkata. Menyaksikan Bai Huatian dan Qiming mati. Lin Bai berkata dengan dingin, saya menyarankan aliansi ilahi untuk tidak main-main dengan saya, jika tidak, ketika Anda memprovokasi saya, aliansi ilahi akan dihancurkan. Su Shangji, banyak orang telah mati demi Anda selama ini. Saya pikir bagaimana bisa kamu melarikan diri kali ini. Lin Bai mengangkat pedangnya dan bergegas ke lereng 10 mil. Gemuruh. Langkah kaki Lin Bai baru saja bergerak. Terdengar suara bumi berguncang dan gunung berguncang dalam jarak 10 mil dari lereng. Apa yang terjadi? Lin Bai terkejut, buru-buru berhenti, dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Pada saat ini, seekor ular piton ajaib besar, panjangnya sekitar 1 kilometer, turun dari gunung. Di atas kepala ular piton iblis, berdiri seorang wanita cantik berpakaian putih dengan mata seperti peri. Dan di balik wanita cantik ini, ada seseorang yang sangat familiar dengan Lin Bai, yaitu Su Shangji yang berkali-kali ingin membunuh Lin Bai. Ye Suxin baru saja selesai mengolah piton iblis yang menelan surga dan meninggalkan Si Lipo. Setelah dia keluar, dia menundukkan kepalanya dan melihat bekas pedang di tenggorokan Bai Huatian dan Qiming di tanah, serta tubuh Long Bai yang kepalanya hilang. Matanya tiba-tiba menjadi dingin. Ketiga orang ini semuanya adalah pejuang aliansi ilahi, dan mereka telah banyak membantunya selama ini. Bahkan sebelum Ye Suxin bisa memberi mereka hadiah, mereka mati di tangan Lin Bai. Apakah kamu membunuh mereka? Ye Suxin berdiri di atas kepala ular piton iblis yang menelan surga dan bertanya pada Lin Bai dengan suara dingin. Saat Ye Suxin membuka mulutnya, kata-katanya bernada tajam dan tidak ramah. Seolah-olah begitu Lin Bai berkata, ya, dia akan memakan Lin Bai hidup-hidup. Bab 49 Kekuatan Ye Suxin. Jika Lin Bai tidak membunuh Su Shangji, saya tidak tahu seberapa besar masalah yang akan ditimbulkan tuan muda ini pada Lin Bai di masa depan dengan mengandalkan batu spiritual di tangannya. Selama persidangan ini, Su Shangji menawarkan hadiah 20.000 batu roh untuk membunuh Lin Bai. Setelah meninggalkan persidangan, akankah Su Shangji menggunakan lebih banyak batu spiritual untuk menawarkan hadiah guna membunuh Lin Bai? 30.000, 40.000, 100.000. Selama Su Shangji memberikan cukup uang, prajurit manapun di alam Tianwu akan tergoda. Biasanya, jika Su Shangji ingin membunuh Lin Bai dengan cara apapun, dia cukup menghabiskan 100.000 batu roh untuk menyewa seorang prajurit dari alam Tianwu untuk mengambil tindakan, dan kemudian Lin Bai pasti akan mati. Oleh karena itu, Lin Bai ingin menyelesaikan dendam antara dia dan Su Shangji selama persidangan. Apakah kamu membunuh mereka? Ye Suxin berdiri di atas ular piton iblis yang melahap langit dan bertanya dengan dingin. Lin Bai kaget, ular piton iblis pemakan langit yang ganas dan ganas ini rela diinjak oleh seorang wanita, bukan ini yang seharusnya dilakukan monster. Ya, tapi mereka ingin membunuhku dulu, jadi aku. Kata Lin Bai.
Tetapi sebelum Lin Bai selesai berbicara, Ye Suxin menggelengkan kepalanya sedikit dan menyela, "Saya tidak peduli mengapa mereka ingin membunuh Anda, dan saya tidak peduli mengapa Anda ingin membunuh mereka. Tetapi jika Anda membunuh saya prajurit aliansi ilahi, kamu harus membayar harganya. Tahukah kamu bahwa pada hari pertama ketika Bai Huatian, Long Ba, Long Yao, dan Moi semuanya datang ke Sekte Lingjian, mereka diterima sebagai murid elit aliansi ilahi dan dilatih sebagai murid elit. Jika Anda membunuh prajurit elit aliansi ilahi saya, maka Anda harus membayar harganya." Ketika Lin Bai mendengar ini, dia bertanya, "Bolehkah saya bertanya berapa harganya?" "Harga nyawa. Pernahkah kamu mendengar bahwa membunuh seseorang membutuhkan nyawa?" Ye Suxin berkata dengan dingin. "Kamu harus membayar nyawamu dengan membunuh, haha, aku mengatakan ini ketika aku berumur 3 tahun. Tahukah kamu bahwa ini adalah dunia di mana yang lemah memakan yang kuat? Jika kamu membayar nyawamu dengan membunuh, maka bahkan 100 nyawaku tidak akan cukup untuk membalas budimu. Bukannya aku ingin melakukan pembunuhan besar-besaran, itu karena mereka ingin membunuhku sehingga aku melawan. Jangan mencoba menakut-nakuti aku dengan mengeluarkan Liga Dewa ke sini. Aku tidak takut. Kamu pikir kamu ini siapa?" Lin Bai membalas berulang kali. Kata-kata merendahkan Ye Suxin, seperti kata-kata seorang kaisar kepada seekor semut, membuat Lin Bai sangat tidak senang. Menurutku semut sepertimu tidak layak mengetahui namaku," kata Ye Suxin dingin dan bangga. "Lin Bai, kamu benar-benar membuatmu takut. Gadis Ye Suxin di depanmu ini adalah tunangan pemimpin aliansi ilahi dan tuan muda dari Sekte Lingjian." Su Shangji berkata kepada Lin Bai dengan bangga lihat wajahnya. Dalam pandangan Su Shangji, Ye Suxin sudah marah. Selama Ye Suxin mengambil tindakan, Lin Bai pasti akan mati. Lin Bai kaget saat mendengar identitas Ye Suxin. Pantas saja Bai Huatian, Long Ba, Long Yao dan prajurit raja baru lainnya akan sujud kepada seorang wanita. Ternyata ada pemimpin aliansi ilahi yang tak tersentuh di belakangnya, Sang Sekte Pedang Roh. "Tuan Muda Sekte, Lin Bai, aku punya akal untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Aku juga bisa meminta Nona Ye Suxin untuk memberimu seluruh tubuh." Su Shangji berkata dengan dingin. "Bagaimana jika aku tidak melakukannya?" Lin Bai memegang pedang pembunuh roh, mengangkat kepalanya dengan bangga, dan menatap Ye Suxin di atas ular piton iblis yang menelan langit. Mata kedua orang itu bertemu di udara, dan semburan bunga api segera padam. "Piton iblis penelan langit, bunuh dia." Setelah mendengar kata-kata Lin Bai, Ye Suxin segera kehilangan niatnya untuk terlibat dengan Lin Bai. Dia menginjak ular piton iblis yang melahap langit dan memberi perintah. Roar! Piton iblis penelan langit yang awalnya sangat pendiam tiba-tiba menjadi gila setelah mendengar perintah Ye Suxin. Ia memamerkan giginya dan membuka mulutnya yang berdarah untuk melahap Lin Bai dalam satu tegukan. Bang! Lin Bai menghindar lebih awal, membiarkan demonik piton penelan langit menghantam tanah, menciptakan lubang besar yang dalam. Piton iblis penelan langit gagal mengenai pukulannya, dan segera mengangkat kepalanya dan meraung ke arah Lin Bai. Ekor ular itu mengibas keras dan mengenai tubuh Lin Bai. Puff! Lin Bai segera terlempar beberapa ratus meter jauhnya dan berguling-guling di tanah 5 atau 6 kali, dia memuntahkan darah dan berdiri dengan pedang di tangannya dengan ekspresi sedih. Lin Bai berdiri dan menatap Ye Suxin. Ye Suxin berkata dengan jijik, "Semut. Semut dalam satu suap, maka saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa saya, seekor semut, juga bisa memakan gajah." Lin Bai memegang pedang dan terbang ke tanah. Bergegas. "Ini konyol. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak akan terkalahkan jika kamu membunuh Bai Huatian dan yang lainnya? Di depan piton iblis penelan langit di alam bela diri sejati tingkat pertama, kamu hanyalah sampah dan sampah. Semut. Jika mereka ingin kamu mati, kamu harus melakukannya. Mati." Ye Suxin melihat Lin Bai bergegas mendekat dan memarahi dengan senyum marah. Roar! Demonik piton penelan langit meraung dengan marah, mengangkat kepalanya yang besar, membuka mulutnya yang berdarah, dan menggigit Lin Bai lagi. Giginya yang tajam memancarkan cahaya dingin. Untuk mendapatkan gigitan ini, Lin Bai harus digigit menjadi 2. Pedang Dewa Petir. Pedang itu tersapu, dan cahaya pedang yang menggelegar menghantam wajah piton iblis pemakan langit. Dia membuka mulutnya yang berdarah dan membuat tanda pedang panjang. Tanda pedangnya hangus hitam, dan ular petir menyala. Segera, piton iblis penelan langit menjerit nyaring, dan tubuh besarnya jatuh ke tanah, tidak bangkit dalam waktu yang lama. Satu pukulan. Saat Lin Bai hendak memanfaatkan kemenangan dan mengejar serangan, ular piton iblis yang menelan langit tiba-tiba menyapu ekornya, menyapu semua pohon, bunga, dan tanaman di tanah, lalu menyerang Lin Bai dengan kekuatan yang menakutkan. "Aku tidak akan jatuh 2 kali di tempat yang sama."
Lin Bai bersiap dengan baik dan melompat untuk menghindari pukulan itu. Melompat ke udara, Lin Bai memanfaatkan situasi tersebut dan meninju kepala ular piton iblis yang menelan langit. Di lengan Lin Bai, cahaya keemasan dengan cepat memadat, dan kekuatan yang menghancurkan dunia diam-diam keluar. Lengan naga ilahi Kaisar Naga. Menghadapi piton iblis penelan langit, monster Zenwu tingkat pertama, Lin Bai tidak punya pilihan selain mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya. Lengan naga dewa cukup kuat untuk mengguncang langit dan bumi, dan satu pukulan dapat menghancurkan gunung dan sungai. Bang! Lin Bai meninju wajah piton iblis penelan surga hingga berlumuran darah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda bisa, dengan budidaya seni bela diri tingkat 9, menjadi lawan monster di alam bela diri sejati? Ye Suxin memandang Lin Bai dengan tidak percaya. Kecuali dampak gemuruh dari demonik piton yang menelan langit sebelumnya, dalam pertarungan berikutnya, Lin Bai hampir menekan demonik piton yang menelan langit dan bertarung lagi. Meskipun aku tidak tahu metode rahasia apa yang kamu gunakan untuk mengendalikan ular piton iblis yang menelan langit, aku memberitahumu bahwa umurnya sudah berakhir. Pedang ini akan membunuhnya. Lin Bai mengangkat pedang pembunuh roh dan membawanya jatuh dengan satu serangan. Tidak. Aku mendapatkannya dengan susah payah, dan aku tidak bisa membiarkanmu menghancurkannya dengan mudah. Ye Suxin menamparkan dadanya dengan telapak tangannya yang halus, membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah, yang diserap oleh surga menelan piton iblis. Setelah menyerap darah Ye Suxin, piton iblis penelan langit sepertinya telah menghidupkan kembali semangat juangnya, ia bangkit dari tanah, berbalik dan berlari menjauh sambil memikirkan jarak. Lin Bai, aku akan kembali untuk membalas dendam padamu. Ye Suxin memerintahkan demonik piton yang menelan langit untuk melarikan diri. Lin Bai tidak bisa menghentikan binatang iblis dari alam bela diri sejati jika dia ingin pergi, lagi pula, dia masih seorang seniman bela diri tingkat 9. Gila, dekat saja. Lin Bai sangat marah sehingga dia menebas tanda pedang setinggi 50 meter di tanah dengan pedangnya. Lin Bai benar-benar tidak mau. Kali ini melawan Sky Swallowing Demonic Python, Lin Bai hampir menunjukkan semua kartunya. Dia hampir membunuh piton iblis penelan langit, tapi Ye Suxin masih membawanya dan melarikan diri. Melarikan diri ratusan mil jauhnya. Su Shangji melihat bahwa piton iblis penelan langit benar-benar berubah hingga tak dapat dikenali lagi dengan pukulan pedang. Setengah kiri wajahnya telah dipukuli habis-habisan oleh Lin Bai, seolah-olah telah dilubangi. Ketika Su Shangji melihatnya, dia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Ye Suxin menyentuh kepala ular piton iblis yang menelan surga dengan sakit hati. Lin Bai, kamu membunuh prajurit aliansi ilahi saya dan melukai binatang spiritual saya. Jika kamu tidak membalas dendam, aku, Ye Suxin, tidak akan pernah menjadi manusia. Dalam uji coba ini, hanya satu dari kamu dan aku yang bisa tetap hidup. Ye Suxin sangat marah. Kata. Su Shangji bertanya, Nona Ye Suxin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir, ada 4 monster alam Zenwu di Gunung Qingyu ini. Selain monster yang kamu bunuh dan piton iblis penelan langit, ada juga monster lainnya. 2 lagi. Aku akan mengambil piton iblis penelan langit untuk memulihkan kedua monster ini. Saat aku mengendalikan 3 monster alam bela diri sejati, bahkan jika Lin Bai adalah dewa yang turun ke bumi, dia akan mati di tempat. Hati Yesu berdebar kencang. Sambil memegang tinjunya, dia berkata dengan penuh percaya diri. Oke. Su Shangji juga mengepalkan tinjunya dan menyemangati dirinya sendiri, berpikir bahwa Lin Bai pasti mati kali ini. Ketika Ye Suxin kembali dengan 3 monster realem bela diri sejati, kembalinya raja tidak akan bisa dihentikan. Bab 50 Tidan dan Qi Shaolong dalam masalah. Tidak dapat membunuh Su Shangji, Lin Bai terus mencari lokasi monster alam Zenwu di Gunung Qingyu. Dengan kekuatanku saat ini, seharusnya mudah untuk memburu binatang iblis di alam bela diri sejati tingkat pertama. Tetapi mengapa saya tidak menemukan binatang iblis di alam bela diri sejati setelah berkeliaran dalam waktu yang lama? Lin Bai berkeliling, melihat persidangan akan segera berakhir, tidak ada satupun monster realem bela diri sejati yang ditemukan. Lupakan saja, ayo kita cari Tidan dan Shaolong dulu. Aku tidak tahu apakah mereka punya cukup token. Lin Bai membunuh banyak orang di sepanjang jalan. Pada saat ini, token di tubuhnya mencapai puncaknya, dan sebenarnya ada $913. Terutama karena Su Shangji menawarkan hadiah 20.000 batu spiritual untuk kepala Lin Bai, hal ini sangat menarik sehingga banyak prajurit yang mengambil tindakan saat bertemu Lin Bai. Lin Bai melakukan serangan balik dan membunuh mereka, dan token ini secara alami jatuh ke tangan Lin Bai. Fiuh! Pada saat ini, sebuah anak panah tajam menembus udara dari hutan. Siapa itu?
Lin Bai memiliki tangan yang cepat dan mata yang cepat, dia meraih anak panah itu dengan satu cakar di punggungnya dan menatap dengan dingin ke dalam hutan. Kamu benar-benar bisa menangkap panahku. Pantas saja Su Sangji menawarkan hadiah 20.000 batu roh untuk membunuhmu. Tapi tidak masalah, aku akan menerima 20.000 batu roh itu. Pria itu berkata dengan dingin dalam kegelapan. Setelah itu, dia membengkokkan busurnya, memasang anak panah, dan menembak. Wus! 4 anak panah muncul di udara dan menghantam tanah seperti meteor. Anak panah tersebut membawa kekuatan yang menakutkan, menghancurkan semua pohon besar yang mereka lewati di sepanjang jalan. Potong! Lin Bai menghunus pedang pembunuh roh dan menyapukan pedangnya, mematahkan semua anak panah. Saya sudah lama mendengar bahwa ada seorang ahli memanah dalam persidangan ini, bernama Liu Qing. Tampaknya orang ini adalah dia. Kamu datang untuk memprovokasi saya karena kamu tidak membuka matamu. Lin Bai bergegas menuju panah. Terbang keluar dari hutan. Liu Qing juga menjadi terkenal di percobaan kedua. Pertarungan yang paling terkenal adalah saat ia bertarung dengan pendatang baru Wang Nanli Dao dan hampir membunuh Nanli Dao. Menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Kemudian dalam persidangan, Liu Qing dengan cerdik memanfaatkan situasi tersebut dan memburu para pejuang untuk mendapatkan lebih banyak token. Oleh karena itu, token yang dia miliki saat ini harus menjadi yang terbanyak di seluruh uji coba. Bergegas ke dalam hutan, Lin Bai memotong duri di depannya dengan satu pedang, dan cahaya pedang keluar, memaksa pria yang bersembunyi di balik pohon besar keluar. Sungguh menakjubkan kamu bisa menemukan posisiku. Sepertinya aku tidak bisa membunuhmu kali ini. Aku akan membunuhmu lagi setelah aku mendapatkan tempat pertama dalam uji coba dan memperoleh keterampilan seni bela diri tingkat Suan. Melihat itu posisinya terungkap. Liu Qing setelah Yin Leng mengatakan sesuatu, dia berbalik dan lari. Liu Qing awalnya ahli memanah, dan dia sangat takut dengan pertarungan jarak dekat. Kamu menyerangku, apakah kamu ingin melarikan diri sekarang? Lin Bai bergegas maju dengan pedang. Lin Bai, aku menyarankanmu untuk tidak memaksakan dirimu terlalu jauh. Jika aku tidak membunuhmu, kamu harus berlutut dan berterima kasih padaku. Kata Liu Qing dingin. Haha, Lin Bai sepertinya mendengar lelucon besar, Liu Qing benar-benar terlalu gila. Mengetahui bahwa Lin Bai akan mengetahuinya, dia menolak untuk membunuh lawan Lin Bai, tetapi berpura-pura melepaskan Lin Bai dengan sengaja. Sikat. Sinar cahaya pedang menghantam punggung Liu Qing. Kamu berani membunuhku. Aku adalah pejuang aliansi ilahi. Jika kamu membunuhku, kamu akan diburu tanpa henti oleh aliansi ilahi. Meskipun Liu Qing dikalahkan, dia masih berkata dengan arogan. Jika kamu tahu apa yang terjadi, potong kepalamu dan berikan padaku. Bising. Aku telah membunuh banyak prajurit dari aliansi ilahi, bukan hanya kamu. Lin Bai mengayunkan pedangnya dan hendak memotong dari kepala Liu Qing. Ekspresi Liu Qing akhirnya berubah dan dia berkata dengan tergesa-gesa, Lin Bai, jangan bunuh aku. Aku akan memberimu berita untuk membalas hidupku. Berita apa yang bisa kamu ceritakan padaku? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Suxin dan Su Sangji telah menangkap 2 saudara laki-lakimu yang baik dan menunggumu di Silipo. Jika kamu tidak pergi, mereka akan dibunuh oleh Ye Suxin di akhir persidangan. Berita ini sudah cukup untuk memberi aku hidupku. Liu Qing berkata dengan dingin. Ye Suxin, jika kamu berani menyentuh Tidan dan Shaolong, aku akan menghancurkan 9 sukumu. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia menjadi sangat marah. Lin Bai bisa menerima prajurit yang bertarung, tapi yang paling tidak bisa diterima Lin Bai adalah menggunakan kerabat dan teman-temannya untuk mengancamnya. Ini telah menyentuh sisi buruk Lin Bai. Kamu boleh melepaskan aku sekarang. Lin Bai, kuharap kamu bisa selamat dari tangan Ye Suxin ketika kamu pergi ke Silipo, maka hidupmu akan menjadi milikku. Liu Qing bangkit dari tanah dan berkata dengan dingin, kata suara itu. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk menjadi begitu sombong meskipun aku sudah menaklukkanmu. Lin Bai sangat marah dan menusuk jantung Liu Qing dengan pedangnya. Kamu benar-benar berani membunuhku. Aku adalah pejuang aliansi ilahi. Liu Qing memandang Lin Bai dengan tidak percaya bahkan sampai mati. Shen Meng, sudah kubilang, jangan main-main denganku, jika tidak, aku akan menghancurkan Shen Meng. Lin Bai mencabut bilah pedangnya, penuh semangat, menyimpan tas penyimpanan Liu Qing, dan berbalik, dan langsung pergi ke lereng Sili. Su Sangji, kamu binatang buas, lepaskan aku. Mari kita bertarung secara adil. Mengapa kamu menangkap kami? Qi Shaolong dan Tidan ditangkap dan diikat bersama. Qi Shaolong tampak geram, sementara Tidan tampak bingung. Untuk apa lagi? Si idiot ini tidak bisa mengalahkan Lin Bai dan ingin menggunakan kita untuk memeras Lin Bai.
Qi Shaolong telah mengetahui konspirasi Su Shangji. Setengah jam yang lalu, Qi Shaolong dan Tidan baru saja membunuh 20 monster dan hendak meninggalkan persidangan. Tiba-tiba dia ditangkap oleh murid Su Shangji, Su Rui. Su Rui membawa kedua orang itu ke Su Shangji, dan Su Shangji sangat senang. Bentak, bentak. Su Shangji menamparkan wajah Qi Shaolong 2 kali, tutup mulut bodohmu, biarkan kamu hidup sekarang, itu karena Lin Bai belum datang. Ketika Lin Bai datang, kamu akan mati. Aku sangat penasaran. Will Lin Bai datang? Qi Shaolong dan Tidan menatap Su Shangji dengan marah. Qi Shaolong tertawa dengan marah dan berkata, kamu harus menyerah dalam hal ini. Lin Bai, meskipun kita adalah teman sekamar di rumah yang sama, hubungan kita tidak baik. Dia tidak akan datang untuk membunuhmu hanya demi kita berdua. Rencanamu ini pasti akan gagal. Qi Shaolong berkata dengan marah. Itu belum tentu benar. Meskipun Lin Bai memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, saya dapat melihat bahwa dia adalah orang yang menghargai persahabatan. Dia pasti akan kembali, kata Su Shangji dingin. Saudaraku, ketika Lin Bai datang nanti, pertama-tama kita akan menghancurkan dantiannya, lalu biarkan aku memukulinya, lalu memotongnya menjadi beberapa bagian, jika tidak maka akan sulit menghilangkan kebencian di hatiku. Kata Su Rui dengan marah. Hari itu, Lin Bai mengusir Su Rui dari Huang Zino. 5. Menyebabkan dia kehilangan muka di depan para pendatang baru. Su Rui bersumpah akan membalas dendam pada Lin Bai. Oke, ayo kita potong kepalanya dan gunakan sebagai pispot. Su Shangji tertawa liar. Su Shangji, Su Rui, kalian berdua bajingan, lepaskan Shaolong dan Tidan. Saat ini, suara marah datang dari hutan di kejauhan, mengagetkan sekawanan burung hingga terbang ke angkasa.